Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Nurmalasari, NIM 19042020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan sumber daya manusia. Baiklah, yang pertama ada pengertian pengembangan sumber daya manusia, yaitu sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam waktu tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi secara menyeluruh. Selanjutnya, ada metode pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada pelatihan. Metode ini adalah proses belajar bagi karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam waktu yang relatif singkat dan lebih mengutamakan praktek. Yang kedua ada pendampingan. Pada metode ini, sistem belajar di mana karyawan yang bersangkutan dibimbing oleh atasan atau karyawan lain yang berpengalaman. Kemudian, ada pengembangan sumber daya manusia menurut Nadler dalam Nathod Mojo 1992. Yang pertama, pelatihan pegawai, kedua, pendidikan pegawai, ketiga, pengembangan pegawai, keempat, pengembangan non-pegawai. Ada 6 langkah proses pelatihan. Yang pertama, penilaian kebutuhan. Kedua, memastikan kesiapan karyawan untuk pelatihan. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar. Keempat, memastikan terjadinya transfer pelatihan. Yang kelima, menyeleksi metode pelatihan. Keenam, evaluasi program pelatihan. Selanjutnya ada penilaian kebutuhan pelatihan. Penilaian kebutuhan pelatihan atau Training Need Assessment merupakan langkah strategis untuk mengetahui program pelatihan yang tepat bagi organisasi karyawan. Mengapa penilaian kebutuhan pelatihan sangat penting? Karena penilaian kebutuhan pelatihan menyediakan informasi mengenai tingkat keahlian atau skill dan pengetahuan sumber daya manusia organisasi. Kemudian, tahap penilaian kebutuhan pelatihan. Yang pertama, analisis organisasi. Analisis organisasi ini memfokuskan pada organisasi secara keseluruhan. Antara lain, mencakup analisis tujuan organisasi, analisis sumber daya, analisis efisiensi, dan analisis iklim organisasi. Yang kedua, analisis operasi. Analisis ini mencakup pengumpulan informasi yang menggambarkan suatu pekerjaan, penentuan standarisasi kinerja untuk suatu pekerjaan. Yang ketiga, penentuan bagaimana pekerjaan harus dilakukan untuk memenuhi standar tersebut. Keempat, penentuan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan karakteristik lain yang diperlukan untuk suatu kinerja yang efektif. Kemudian yang ketiga, analisis individu. Pada tahap ini, kebutuhan pelatihan setiap karyawan ditentukan. Perbedaan antara kinerja yang diinginkan dengan kinerja yang sesungguhnya merupakan kebutuhan pelatihan bagi individu. Selanjutnya, tingkat penilaian kebutuhan. Yang pertama, penilaian kebutuhan organisasi atau strategis. Mencakup tujuan organisasi, sumber daya organisasi, iklim organisasi, kendala lingkungan. Yang kedua, penilaian kebutuhan individu atau karyawan. Mencakup menentukan karyawan mana yang membutuhkan pelatihan. Kedua, bidang keterampilan apa saja yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, penilaian kebutuhan tugas atau pekerjaan. Pemeriksaan terhadap tugas atau pekerjaan yang dijalankan berfokus pada kewajiban dan tugas di seluruh organisasi untuk menentukan pekerjaan mana yang membutuhkan pelatihan. Yang ketiga, pengumpulan seluruh data yang terkait dengan deskripsi pekerjaan, standar kinerja, dan tinjauan literatur tentang pekerjaan. Jadi itulah penjelasan mengenai pengembangan sumber daya manusia. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun penjelasan, saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah menonton video saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.